Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi pasar tradisional Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Tujuannya untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil, sekaligus mengkampanyekan belanja digital di pasar tradisional. Ditargetkan seluruh pasar tradisional di Jawa Barat telah melayani pembayaran digital 2 tahun mendatang. Zaman sekarang kalau nggak digital ketinggalan zaman. Cuman tadi saya tanya, Bu, oh masih ada setengahnya pakai cash. Jadi suatu hari ya, mungkin dalam 2-3 tahun, seperti pindahnya HP dari jadul ke smartphone, bayar pun dari manual akan pindah ke digital. Dalam kunjungannya, Ridwan Kamil juga memastikan ada kenaikan harga hingga 10% di sejumlah bahan kebutuhan pokok. Dari Depok, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mensosialisasikan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana RKUHP jelang disahkan akhir tahun ini. Berbagai kementerian dan lembaga diterjunkan ke berbagai daerah, termasuk Badan Intelijen Negara atau BIN yang menggelar dialog publik di sejumlah kota. Presiden Joko Widodo meminta sejumlah lembaga negara memberikan pemahaman sekaligus menjaring masukan untuk menyempurnakan rancangan KUHP. Badan Intelijen Negara menggelar dialog partisipasi publik RKUHP di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk upaya BIN menjaring partisipasi publik soal RKUHP dan membuka dialog dengan masyarakat. Kami akan terus mengupayakan sosialisasi agar masyarakat terbentuk kesadarannya untuk bagaimana kita melakukan pembaruan hukum dalam hal ini undang-undang KUHP gitu. Sebagai Presiden mengamanahkan bahwa BIN salah satu stakeholder atau kementerian lembaga terkait yang diberikan amanah untuk memberikan sosialisasi atau partisipasi publik RUU KUHP ini. RKUHP merupakan upaya untuk memperbarui KUHP lama peninggalan kolonial Belanda. Sejumlah pakar hukum sepakat sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki KUHP karya sendiri yang sesuai dengan perkembangan norma, hukum, dan budaya. Tapi kita bukan Amerika Serikat di mana kebebasan berekspresi itu mutlak adanya yang diatur dalam amandemen pertama konstitusi mereka, ya, sehingga mereka menghina siapapun kemudian di sana. Kalau di Indonesia kita menganggap sesuai dengan nilai kita dan juga untuk ketertiban umum, maka itu kita harus membatasi. Tapi tadi tidak benar bahwa kalau demo kemudian nggak pakai izin itu akan ditangkap, nggak ada. Demo nggak pakai izin itu bukan izin, tanpa pemberitahuan itu bisa dibubarkan. Tapi kalau demo tanpa izin menimbulkan kerusuhan, masa nggak boleh dipidana? Dalam dialog publik ini, BIN berkolaborasi dengan lembaga dan kementerian lain serta melibatkan akademisi dan berbagai lapisan masyarakat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini memimpin pelaksanaan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga turut dihadiri Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin beserta seluruh tokoh pejabat negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diselenggarakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara hari ini. Kolonel Infantri Fenri Navianto Raminta yang menjabat sebagai Komandan Brigif PR-17 Kostrad menjadi komandan upacara. Ketua MPR RI Bambang Susatyo membaca teks Pancasila, sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibaca oleh Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Ketua DPR RI Puan Maharani membaca dan menandatangani ikrar. Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini juga disampaikan oleh Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Marilah kita semua bersatu, kebersamaan, hanya dengan persatuan dan kebersamaan kita bisa berhasil sebagai negara. Ya. Saya kira ini yang paling utama. Pancasila kita yakini
pemersatu bangsa, ideologi dan falsafah bangsa yang operasional, yang harus kita jaga ke depan. Terima kasih. Tema Hari Kesaktian Pancasila 2022 adalah Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Tema ini yang menjadi slogan dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo. Terima kasih dan sampai jumpa.